Mari kita bernyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adikku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami dalam proses kegiatan belajar kami pada pagi hari ini, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita merenungkan kisah Nabi Nuh dan kehidupan kita saat ini yang sedang mengalami virus corona. Seperti apa ceritanya? Saksikan video berikut. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Frater Danu, dalam sesi atau pelajaran kita pada pagi hari ini, oke? Pada pagi hari ini, Frater ingin bercerita sedikit mengenai siapa itu Nabi Nuh dan virus corona yang telah melanda kita selama ini di Indonesia ya, secara khusus, yang membuat kita sedikit kesulitan untuk belajar, seperti itu ya. Tapi tenang saja, percaya saja, Tuhan Yesus selalu beserta kita, oke? Nah, teman-teman semua, pada zaman dulu Tuhan itu menciptakan manusia, ya. Nah, semakin hari manusia ini semakin banyak, manusia bertambah sangat banyak, seperti itu. Nah, saking banyaknya manusia ini kemudian berbuat dosa, seperti itu ya. Nah, tapi di antara manusia yang penuh dengan dosa ini, manusia yang sering berbuat dosa ini, ada satu orang yang bernama Nuh, yaitu Nabi Nuh, yang taat kepada Tuhan ya. Nabi Nuh itu merupakan manusia yang baik, yang taat, dan mengikuti seluruh perintah Allah. Seperti itu. Nah, pada suatu hari, Allah berfirman kepada Nabi Nuh nih. Allah meminta Nabi Nuh untuk membangun sebuah perahu yang disebut Bahtera. Ya, ukurannya sangat besar tuh perahunya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ciptaannya dari sebuah bencana yang telah direncanakan Tuhan. Seperti itu. Kitab suci berbicara seperti itu ya. Nah, ketika membangun Bahtera ini, atau ketika Nabi Nuh membangun perahu yang kita sebut Bahtera tersebut, orang-orang banyak kemudian mencemooh Nabi Nuh tuh. Mereka mengolok Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh gila, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa di mata orang-orang itu, atau orang-orang melihat bahwa Nabi Nuh itu gila. Padahal tidak tuh. Nabi Nuh melakukan semua pekerjaan itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi nih setelah semua bahteranya jadi dan semua hewan-hewan telah dimasukkan ke dalam bahtera? Oh ya, Frater lupa nih. Sebelum itu, Allah juga meminta Nabi Nuh untuk memasukkan seluruh ciptaannya, yaitu hewan-hewan, sebanyak satu pasang, atau ya sepasang lah seperti itu, ke dalam bahtera, supaya hewan-hewan itu bisa berkembang biak ketika bencana itu telah selesai, seperti itu. Nah, salah satu anak Nabi Nuh merasa malu tuh ketika ayahnya selalu diejek oleh orang-orang banyak, sehingga kemudian dia memutuskan untuk pergi dari situ dan tidak mengakui Nabi Nuh sebagai anaknya.
ketika bencana telah tiba, orang-orang yang dulunya menghina Nabi Nuh, mengolok-olok Nabi Nuh, mengalami musibah seperti itu ya. Yang ingin saya katakan adalah semuanya mengalami musibah, semuanya musnah kecuali Nabi Nuh dan keluarganya beserta orang-orang baik dan hewan-hewan yang telah diselamatkan seperti itu. Nah, inti dari cerita ini atau yang ingin saya katakan melalui cerita ini adalah kita lihat Nabi Nuh itu merupakan pribadi yang Nabi Nuh merupakan orang yang taat sekali pada Allah, sehingga di dalam hidupnya Nabi Nuh mendapat keselamatan. Kita patut mencontoh Nabi Nuh nih. Nah, bentuk konkretnya, bentuk nyatanya kita menghormati Allah melalui tindakan-tindakan yang baik, seperti menghormati orang tua sebagai bentuk wakil Allah di dunia ini yang menjaga kita, menghormati para guru, menghormati orang-orang tua, teman-teman dan lain sebagainya. Singkat kata, kita harus menjadi pribadi yang baik sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia nih, seluruh dunia mengalami musibah. Apa itu? Kita tahu sekarang kita dilanda oleh virus corona. Nah, ini salah satu musibah yang sangat besar nih di negeri kita maupun dunia. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Nah, bentuk taatnya apa tuh? Kita patut mencontoh Nabi Nuh lagi. Nah, bentuk konkretnya sekarang ini, bentuk ketaatan itu, yang pertama, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan lain sebagainya. Untuk menjaga supaya kita tidak tertular oleh virus corona ataupun tidak menularkan virus corona kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian Frater ingin mengajak adik-adik semua untuk patuh terhadap protokol kesehatan ya. Juga yang terpenting adalah ingat pesan orang tua. Seperti itu. Adik-adik semua, dengan demikian Tuhan Allah mau mengajar kita supaya kita selalu taat kepadanya, selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dengan adanya wabah virus corona ini, Tuhan mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Seperti itu ya. Oke adik-adik semua, demikian dari Frater. Terima kasih untuk semuanya. Frater harap teman-teman semua sehat selalu dan jangan lupa rajin belajar. Seperti itu ya. Satu pesan dari Frater, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Nah, seru kan pelajaran kita pada pagi hari ini? Adik-adik pasti senang mendengarkan kisah Nabi Nuh. Semoga adik-adik bisa meneladani Nabi Nuh yang taat kepada Tuhan, sehingga kehidupan adik-adik semakin hari semakin baik di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku yang terkasih, marilah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kegiatan kami pada pagi hari ini. Mohon bimbingan-Mu dalam proses aktivitas kami selanjutnya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita menyanyi bersama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi karangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya
dalam